ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. As'alna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Al-Furqan PJR Tumpang. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu kita tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, di Ahad pagi ini, kita bisa hadir di masjid kita tercintai. Di saat mungkin sekarang ini banyak saudara kita sedang terbaring sakit, bahkan ada yang berada di ruangan ICU, tapi kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, kemarin sehat kita mengaji. Karena kalian boleh sebut majalah nama malik, mereka tidak pantas. Si putri ingat ini. Mudah-mudahan dengan ini akan mendatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati adal amanah wa ballagha risalah wa nasrul ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Nabi yang mencintai kita umatnya, Nabi yang nanti akan memberikan syafaat di akhirat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat beliau, dan itulah Muhammadiyah, pengikut Kanjeng. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Ini pertama kali saya datang ke Tumpang dalam rangka ngaji, tidak dalam rangka ngopi, produk lagi pari, tidak tempat dalam rangka ngaji gini. Dan jangan pasti nggak ada tanya, itu soal posisinya. Cilik-cilik, tebak-tebak, kotor-kotor, pun salahkan tuh, salahkan si ngengken pas hari. Mudah-mudahan buatan kualat pun juga baik. Saya hanya dalam rangka sebagai tamu memenuhi undangan tuan rumah, maka maklum di atoi kalbayin dia di sini. Tamu itu seperti mayat di tangan orang yang memandikan, tidak bisa apa-apa, itu maklum. Diganggu lembut di pulau Lanut, kalau diganggu sarapan di pulau sarapan. Boleh kayak mungkin. Tapi saya optimis. Daripada tadi saya mesti ikut sarapan di masjid gitu. Dan menunya mesti istimewa kalau cuma minimal bisa boleh lah Pak. Dan nggak penting saya tadi tidak membawa laptop. Sebenarnya materi saya ini bentuknya PowerPoint. Tapi kalau bayangan saya tumpang itu atau kan bayangan saya nggak ada yang situ. Apa ini konten apa? Karena siap. Dan saya terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak menjadikan banyak kecewa. Kemarin ngaji nanti orang nanti baru si coaching ini. Atau lihat ya. Ya mudah-mudahan ini nanti menjadi sambung silaturahim kita sehingga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat. Tadi diberi waktu 45 menit. Kalau sepakat ngaji itu yang penting masuk pendek dan buka itu lebih enak.
Timbangnya bawa, perlu sebab buat itu hemat. Jadi 45 menit waktu yang diberikan untuk menyampaikan materi. Materi ini adalah materi tazkiyatun nafs. Kita memang sekarang ini perlu ngaji yang sifatnya itu kembali kepada Allah. Karena sahabat sudah seperti itu Bapak Ibu. 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu sudah memberikan satu warning, satu peringatan. Saya ala ummati zamanun kakitoil lainil mudrik. Nanti umatku itu akan berada di satu zaman yang gelap gulita. Orang sudah mulai kehilangan pegangan. Kalau kita membaca hadis Nabi tentang alamatus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat, itu ditulis pun entek dari itu. Artinya apalagi kalau kita tidak ngaji begini. Dan alhamdulillah orang mau ngaji seperti ini adalah orang-orang pilihan. Apalagi di hari Ahad seperti itu, ada yang ke Car Free Day, ada yang ke pantai. Mengaji itu juga tidak lama. Sehingga ini kaji itu rasa-rasa seperti dibisik-bisik oleh setan. Jadi setan itu setiap ada orang mau membela kebaikan itu dibisik-bisik. Allah pasti ngaji marah. Seperti ngaji sepacet boleh paling inti ini saya kami boleh guys segala kau meninggal. Udah jadi ngaji. Kok kelembun dia mesti ustad. Tapi dia bisa mengalahkan juga saya jenenge akan pagi tak selak-selak. Itu akhirnya sama saya. Hadir lanjutkan di sini. Alhamdulillah. Pertanyaannya, berhenti nggak setan? Tidak. Dibisik-bisik. Ya wes sudah ngaji-ngaji. Muhammad itu nih. Tapi kalau saya dicatat ya. Kok enggak ini? Sebabnya mau main. Ini bisa dengan kalahkan terus setan akan menggelincirkan kita manusia. Maka kita bersyukur kita masih diberikan istiqomah ngaji seminggu sekali. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu jalan lapang kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah kali Nabi sana 10. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka nanti Allah akan melapangkan jalannya menuju surga. Apa anda hebat? Jalan surga itu bukan jalannya melapang, penuh ujian. Kok dengan bisa ramu di ngaji seperti ini satu karunia yang luar biasa. Mudah-mudahan berkumpulnya jamaah kita ini akan berlanjut di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kan yang menjadi amanat di Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Banyak baca nanti di Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu alinea terakhir. Ada kata-kata mudah-mudahan dengan Muhammadiyah ini akan mengantarkan umat Islam menuju pintu gerbang surga jannah. Ada kata-kata begitu. Maka saya sering sampaikan kalau bermuhammadiyah itu yang menisah ishadu bi anna Muhammadiyah. Karena dengan itu tiket kita nanti akan jelas. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar itu diterangkan orang nanti masuk surga itu akan mencari rombongannya buat dewi-dewi. Termasuk juga masuk neraka itu ada rombongannya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tapi orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam surga itu berombong-rombongan. Ditanya rombongannya siapa? Rombongan jamaah Muhammadiyah itu itu jelas. Tanya sama malaikat. Malaikat Muhammadiyah, coba mana NPM-nya? Ambil gara-gara lulus malaikat. Wah, nggak diakui. Betul itu Quran berombong-rombongan. Nanti dipimpin ketua PJN. Mau ketua PJN? Tapi ketua PJN mudah-mudahan betul ini akan menjadi jalan lapang kita. Karena kalau kita itu beragama itu secara personal itu cara berbuswar itu agak sulit. Tapi ketika kita berjamaah seperti
dengan jamaah Muhammadiyah yang dalam usianya hampir saat 18 November itu Muhammadiyah kita ini genap 112 tahun. Itu bukan main-main, Pak. Kenapa bisa sampai sekarang bertambah besar? Karena ada dua kekuatan besar di Muhammadiyah ini. Yang pertama ruhul jihad, yang kedua ruhul ikhlas. Nah, kemarin saya itu sempat dituturi sama Yai Saat itu. Ketika saya silaturahmi ke beliau, urusan Muhammadiyah nanti hidup keluarga akan ditambah. Sebaliknya, revolusi keluarga keahlian Muhammadiyah gak bercanda, urusan keluarga kita tidak akan selesai. Dan itu benar. Jadi ketika kita itu sudah betul-betul menguatkan ruhul jihad dan ruhul ikhlas kita di dalam berislam ini melalui persyarikatan kita tercinta ini, insya Allah kita tahu akan kita jumpai banyak keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita yang di luar nalar dan akal. PDN Ngawi itu ya, ceritanya Aisyah itu kepingin seperti PDN Radio punya Islamic Center yang setiap ahad pagi ini pengajiannya dari sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Tapi baru punya sebidang tanah dan uang modal awal 5 juta PDN Ngawi. Kemudian cerita ke Aisyah, sama Aisyah disyaratkan kalau cuma 5 juta habiskan saja uang itu untuk orang-orang yang miskin di sekitar tanah. Soalnya 5 juta dari pokok, karena anggarannya itu 5 M, awal bulan 5 M, punya uang 5, betul itu dituruti, diberikan habis kepada warga miskin yang membutuhkan di sekitar tanah. Dapat 1 minggu bupati telepon memberi bantuan 5 M itu dana dalam pembangunan itu tuh Pak. Kalau sudah istilahnya jalurnya itu jalur langit, wajib begini kan kita dalam rangka mencapai jalur langit supaya hidup kita itu berkah, supaya keluarga kita itu jadi sakinah, anak kita itu anak soleh dan solehah dengan ngaji begini. Ya, maka materi kita punya terbatas. 9 manusia yang dicintai oleh Allah. Dan hidup itu paling indah kalau sudah dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh manusia, bisa iya, bisa tidak. Tetap kita harus berbuat baik pada manusia. Tapi kalau kita itu kepingin penilaian manusia, tidak akan bisa. Mesti namanya manusia itu pro kontra itu mesti biasa. Tidak bisa kita itu kemudian dapat persetujuan dari manusia secara keseluruhan, itu tidak bisa. Contohnya kita mau punya ajan 3 yang gede, ya ono sing pro, ono sing kontra. Jari sing pro, dong ini lebih kaya atau apa? Jari sing kontra, terus cek mana bagi. Kok 3 kontra lain? Itu 3 sederhana, ya ono sing pro, ono sing kontra. Jari sing golong ini lebih kaya sederhana. Yang penting kalau akad nikah itu sakral. Jari sing kontra tidak hati. Masa perlu mau milih tok ya? Gak sakit anaknya, semua itu sekali itu begitulah. Sampai ada kata-kata royatun ridwan nas, royatun atun. Kalau kita mau mencari ridho manusia, ya mesti ada yang pro, ada yang kontra. Masih kok pulang lagi, jadi kan masih harus yang pro, masih kontra. Berarti mengaji ini cocok nih, tak boleh ngomongin cocok. Cari sing pro, cari sing kontra, cepat dibatasi. Kok cara kok satu, masa ada kok ngomong betah enggak apa. Jadi kan betah ya. Betah enggak saya bentok ini. Tapi kalau baju putih itu kan tidak. Itu ada tempat jadi rampung Pak. Betul. Iya. Maka marilah kita sedikit naik kelas menjadi manusia yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan yang pertama, supaya kita jadi hamba yang dicintai oleh Allah, sehingga hidup kita ini akan jadi hidup yang kuat. Saya sampaikan dulu sedikit drama. Ketika Kanjeng Nabi itu di Taif. Taif itu dari Mekah kurang lebih sekitar 30 kilo kalau nggak salah.
Selesai. Gitu. Rasulullah itu di Mekah dihina secara fisik iya, secara psikologis iya. Akhirnya beliau itu berharap, jajal saya tak pergi ke Taif, bahwa orang-orang Taif itu mau menerima dakwah saya. Berangkatlah beliau ke Taif, berjalan kaki dengan salah seorang sahabat beliau. Baru sampai di pintu gerbang Taif, Rasulullah itu sudah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Karena Nabi itu dilempari batu, dilempari kotoran, dituduh orang kita. Sampai dalam riwayat itu malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, angkat tangan ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah supaya memerintahkan malaikat menjaga gunung Uhud untuk menimpakan gunung Uhud kepada masyarakat Taif. Karena perlakuannya sudah demikian tidak manusiawi kepada. Coba disakiti, dapat perlakuan yang tidak manusiawi, disuruh mengangkat tangan untuk menurunkan balasan. Nabi mengatakan, jangan Jibril, aku ini tidak diutus untuk mendatangkan bencana. Aku ini diutus rahmatan lil alamin. Biarkan mereka berlaku seperti itu. Justru Nabi berdoa seperti ini kita. Doa ini sah dibacakan oleh Rasul. Padahal mereka kata Rasulullah mengangkat tangan berdoa dalam sekejap hancur Taif. Maka Nabi kan mengatakan inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi dan rasul itu oleh Allah Ta'ala diberikan satu doa yang pamungkas. Fad'uhu biha. Dan miliknya para nabi dan para rasul itu sudah dibaca ketika di dunia. Nabi Nuh ketika beliau itu berdakwah 950 tahun, Nabi Nuh itu tidak punya pekerjaan lain selain berdakwah, mengajak manusia menyembah kepada siang dan malam, pagi dan petang, da'awtu qaumi lailan wa nahar. Tetapi hanya 80 orang yang ikut perawi. Yang bayangkan, ustaz mana yang kuat? Ngaji 10 tahun, santri ini kayak siji. Akhirnya Nabi Nuh membaca doa pamungkasnya, dan itu diabadikan dalam Quran. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yudillu illa fajiran kafara. Terjemah Indonesia begini, ya Allah, saya sudah menunaikan tugas ini 950 tahun. Saya kira sudah cukup. Tetapi mereka tetap saja durhaka kepada. Sekarang sudah saatnya dengan ini. Akhirnya turunlah banjir, bersih orang kafir itu habis. Tinggal 80 orang. Itu doa pamungkas Nabi Nuh. Nabi Ibrahim sudah baca doa pamungkas ketika beliau berdakwah, umat menentang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya sudah ya, sudah cukup, saya kembalikan kepada Allah. Nabi Musa, doa pamungkas sudah dibaca di dunia. Ketika berdakwah melawan Fir'aun. Fir'aun itu raja yang dolim. Di belakangnya itu ada konglomerat yang namanya Korun, ada menteri segala urusan yang namanya Haman, ada ulama su yang namanya Bal'am. Kurang apa? Bal'am itu alim, hampir-hampir mencapai Nabi Musa, tapi ulamanya pemerintah. Kuat sampai akhirnya Nabi Musa itu berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, Engkau telah memberi Fir'aun itu segalanya sudah, kemewahan dunia, kekuasaan, pengikut yang setia, tapi dia tidak beriman sebelum Engkau beri azab. Selesai. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di lautan merah. Tetapi Rasulullah diperlakukan kayak apapun oleh umatnya, beliau tidak baca doa pamungkas. Dia hanya menang. Wa inni ikhtabatu da'wati. Kalau aku tak simpen doa pamungkas itu, syafa'atan bi ummati yaumil qiyamah. Engkau ayat eman tak wajah di dunia kiamat supaya saya bisa memberikan yang namanya
syafa'atul udhun. Maka di Taif Nabi berdoa bukan untuk mendatangkan masalah. Doanya kayak begini. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan diriku kepadamu ya Allah. Aku ini lemah ya Allah. Nah, hebat sekali doa ini. Ila man tukilluni, mau engkau arahkan kemana kakiku ini ya Allah. Engkau kembalikan aku ke Mekah dalam keadaan aku dihina, atau kau tetapkan aku di sini dalam keadaan aku dianiaya. Pulau itu, betul apa Gus? Intinya di sini, illam yakun bika alayya ghadabi fala ubali. Selama engkau tidak murka kepada aku, selama engkau masih mencintai aku ya Allah, diperlakukan kayak apapun, saya tidak peduli. Maka hebat. Padahal kalau Nabi itu mau dendam, ketika Fathu Makkah, Nabi datang dengan segala kekuatan dan kebesaran. Kapan dicari yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, tetapi itu tidak dilakukan oleh beliau. Nah, maka cinta dari awal inilah yang harus kita cari, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Dasarnya, ini harus ada dasarnya. Ngaji itu disebut asal asbun, asal bukan asal asbun, asal harus ada dasarnya. Surat Al-Imran ayat 31. Nanti bisa banyak kaji ulang di rumah. Kalau kita ingin mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Rasulullah itu sudah mengatakan, kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mengasihi kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah Ta'ala, ikutilah Kanjeng, cintailah Kanjeng, bukan malah berbuat bid'ah. Pengagaman itu ya sudah jelas. Jadi Rasulullah itu ya, sejak turunnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang turun tanggal 9 bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, itu Islam itu sudah sempurna. Berarti tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Kemarin pas itu ya sudah, ditambahi nggak enak, dikurangi nggak enak. Terus saya ibu-ibu pakai bedak, wes pas, ya wes pas. Apapun saja itu kalau sudah pas, ditambah itu juga akan nggak enak. Maka agama ini sudah diresmikan sempurna. Sehingga mengikuti Rasulullah itu ya kudu pas banjir. Dan paling enak itu kalau sudah mengikuti agama yang resmi. Para konsumen itu memang kadang-kadang secara tampilan tidak menarik, tapi kuat. Beda dengan barang imitasi. Biasanya tampilannya lebih api, namanya imitasi, tapi kadang-kadang gampang rusak. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, syaratnya adalah kita menghidupkan sunnah. Jika siapa yang menghidupkan sunnah, secara otomatis dia akan mematikan bid'ah. Nanti pelaku bid'ah ini akan terusir dari telaga di akhirat. Nah, itu satu, supaya kita dicintai oleh Allah Ta'ala, maka kita mengikuti Rasulullah. Namanya daerah di makhluk, tidak menambah-nambahi, tidak berkurang-kurang, apalagi mengganti ajaran beliau.
Yang kedua, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu kalau kita artikan secara gampang itu ya manut sing diperintah dilakoni, sing dilarang ditinggalkan. Dasarnya surat Al-Imran ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan oleh Imam Busairi, takwa ini diartikan sebagai sifat. Takwa ini kalau ditulis dalam huruf Arab kan terdiri dari 4 huruf: ta, qaf, waw, dan ya. Yang ini merupakan simbol dari sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, huruf ta itu adalah tawadhu. Orang yang bertakwa itu orang yang rendah hati, jauh dari kesombongan, merasa diri itu lemah di hadapan Allah. Karena kesombongan itu akan menghancurkan seseorang. Iblis itu diusir dari surga bukan gara-gara tidak ibadah. Iblis itu makhluk yang ribuan tahun menjadi hamba Allah. Tetapi karena kesombongan inilah kemudian Allah mengatakan wa innaka rajim. Aku laknat iblis. Maka orang yang bertakwa itu orang yang jauh dari kesombongan. Sebenarnya apa? Terus jawab apa ini? Sombong gara-gara suge misalnya. Suge ini saking suge putih kali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ya raja, ya konglomerat, ya nabi, kurang apa? Sampai istananya Nabi Sulaiman itu dipenuhi dengan batu-batu mulia. Ada jamrud, ada virus, itu adalah batu-batu yang menghiasi jalan menuju istananya Nabi Sulaiman. Sehingga pergi di bandar itu, itu mau perak, cili atau jadi rekali lah. Itu sama Nabi Sulaiman digeledah, saking sugi Nabi Sulaiman. Tapi setelah Nabi Sulaiman itu mengatakan dalam doanya, hada min fadli rabbi. Ini semua hanya ujian. Apakah aku jadi hamba Allah yang bersyukur, apakah aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Maka jawaban kita dari kesombongan. Sombong karena jabatan dan pangkat. Itu apa sih jabatan dan pangkat? Sering dikatakan orang jabatan, pangkat yang paling tinggi itu kan pensiun. Titel, gelar kesarjanaan apapun, nanti yang paling akhir kan al-marbut. Ini nanti udah akhir. Maka orang yang bertakwa akan mendapatkan cinta Allah karena dia jauh dari sifat sombong. Sombong itu mengambil sifatnya Gusti Allah. Al-kibriya ulibas. Kesombongan itu pakaian kebesaran. Ojo ada memang gawe. Maka Allah marah itu. Sampai aku mengatakan layak turun jannah, tidak akan masuk surga. Maka fi qalbihi walau biskola daratin bin kibri. Siapa saja dalam hatinya ada kesombongan. Rumusnya itu semakin puluhan dengan itu merasa lemah di hadapan Allah, maka semakin kita itu mendatangkan kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Semakin kita itu merasa kuat, maka berarti kita semakin melemahkan diri kita. Rumusnya tiang itu semakin pasrah kepada Gusti Allah, maka semakin kuat hidupnya. Jangan rasakan. Tapi andalkan kemampuan pribadi kita, tidak akan bisa. Itu takwa. Yang kedua, huruf qaf itu qanaah. Qanaah itu lek cara bahasa Arab itu apa? Terima kasih. Niki pesugihannya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu paling pesugihan. Boten usah Bengkawi, patos Jamsi, boten usah dukun yang pesugihan. Ini pesugihan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Resepnya dari Rasulullah. Kenapa pesugihan yang Kanjeng Nabi? Warga bima qasama wa ulada takun anas.
bisa terima empati, marah, peperangi Gusti, maka aku akan jadi manusia kaya. Berarti saja ini sukses itu dengan hati. Masa dulu yang saya ketemu, wong itu masalah batok. Tapi kalau sudah terkena penyakit al-rakusu wal-gurakasu, kok itu berpilih dikurang. Dan itu kayak Nabi yang dalam laukan ahli bani Adam wadiyani min dahabin laqadha lahu masalisan wala yamna'u jawfa min Adam illa andai kata manusia yang tamak itu diberi dua lembah yang berisi emas, full isinya emas, puas dan dia tidak, dia akan mencari tambang yang ketiga, tambang yang keempat, dan tidak akan pernah puas manusia itu sebelum itu penyakit al-rakusu wal tomboni orang nedok hidup aliran hidup semua. Tapi ini teori Pak, prakteknya nggak ada Pak. Prakteknya nggak ada, termasuk si ngomong ini. Jadi menurut saya gitu kepinginan Pak. Terus duwe motor, motorku kok kayak gini, kepingin serot api. Terus begitu. Itu lah motor di apa bahasa Inggrisnya di 4. Terus akan seperti itu. Maka bersyukurlah. Yang kita itu Bapak Ibu itu saya ungkapkan. Mau nggak bersyukur bagaimana? Kita ini ternyata kaya raya. Tadi pagi itu kita bangun, makanya Rasulullah ajarkan doa Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita masih bisa diberikan kesempatan hidup di dunia ini luar biasa. Karena sekarang ribuan orang di alam kubur itu kepingin kembali ke dunia. Itu ada di dalam Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas shalihin. Ya Allah, boleh kemarin Gusti kula nyuwun kesempatan malih Gusti. Boleh tentunya. Kate lawan kok, kemarin omah boten. Ganti motor anyar boten. Nyalon bupati apa maneh. Mek loro tok kepikiran yang balik tentunya. Fa asaddaka wa akun minas kalau tak entek lo punya tambah sedekah dan saya tak memperbanyak amal soleh tiba-tiba gitu. Nah kalau saya tidak boleh malah kepingin coba sekape pangkat dan jabatan ini gak ketemu lah, waktu ketemu ini ngaji tasbih itu seperti ini supaya kita bisa terus diboroi ya di dunia. Oh dunia ini dulu kalau oleh doai tiba jadi itu wae. Sehingga kita jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang minal keceliin. Golongan orang-orang yang kecil, belum kita tidak kecil apa bos? Ya Allah kepala desa, entek rongeng, ada. Misalnya tadi saya sebutkan desa. Dua manusia. Kalau sekarang kalau mau nyala apa saja, tidak punya begini, jangan sampai. Kalau kita tidak punya modal sosial yang kuat, jadi hanya dua modalnya, modal sosial yang kuat atau modal finansial yang kuat. Lek orang ini buat tidak ada, jadi takmir itu. Gratis. Tapi tetap tadi takmir kemarin ke disiap lu balik ke betul apa ngawat dia biasa jadi jamaah itu kue kisuan balik aku pas telat nggak ketemu karena kita tadi ya bisa sampai alhamdulillah kalau nyampe mereka kita tutupan kabel pak baik dapat habis 2M untuk kepala desa pada waktu itu masih 4 tahun baru dapat 2 tahun beliau ini waktu itu namanya baru saja dari balai desa rapat jam 10 malam pulang akan ada jam 1 pagi 3 hari meninggal dunia. Jelas itu ya
Untuk apa? Khusus tak rokem, lek setengah periode, kok ngerti orang orang di masjid, kayak sama. Karena orang mati itu bukan sama dulu, sama sodako. Kata Rasulullah, malah itu dikobri ilah kalbari kilutatus. Orang mati itu seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Terus saya mengatakan, kalau orang tenggelam di tengah lautan diberi pilihan, jika ini masak kilo, ambil bahan bekas yang negara sekolah yang boleh bagaimana? Boleh mas? Ya boleh, bahan bekas itulah orang dalam. Mereka itu hanya yang hadiru dakwatan min ahli. Dan kita ini domo dari anak-anaknya. Saya dulu anaknya tidak disolehkan. Nah dituruti urusan dononya kalau harus pada kontor jelas masih pintar matematika, gak dilajar. Akhirnya mereka membunuh. Sampai orang lagu ini saben malam Jumat. Padahal dia boten Pak, balik tenan ya tak boleh lah. Nah coba balik tenan misalnya semalam Jumat orang baik kan jadi ruang tamu teman cari betul nih. Kok di dalam? Loh, balik. Saya kira-kira punya salin sama orang lain. Hanya itu yang ditunggu. Alangkah indahnya kalau kemudian kita di alam kubur di belakang kita meninggalkan waladin sholihin. Seperti mendapatkan setetes air putih di tengah-tengah kehausan. Kira beban. Bagaimana ini monggo karena kita soleh. Kadang-kadang sekarang orang tua kan begitu. Kalau pulang dari pondok tadi, udah bisa. Itu salah. Didik anak kita dengan agama. Sehingga nanti alam kubur kita itu menjadi taman-taman surga. Nabi Daud ada nanti orang dalam kuburnya itu semakin hari fasilitasnya semakin ditingkatkan oleh Allah. Bicara orang awalnya menempati rumah tipe 36, tipe 8 sampai akhirnya ke rumah. Dia bertanya kepada malaikat, ada apa ini malaikat? Kenapa setiap saat saya selalu diperbaiki fasilitas kehidupan? Apa ternyata sebabnya? Istighfari walatika laka. Kuncinya di situ. Istighfari walatika laka. Karena putra putri panjenengan setiap saat selalu berdoakan dan memohonkan ampun. Itu adalah investasi akhirat. Kita bolehlah investasi tanah, tapi jangan lupa investasi akhirat. Kayak di Tulungagung itu ada namanya Mbak Trimor. Itu orang cerdas itu Pak. Yang punya pabrik apa? Pabrik Shanghai. Itu untuk masjid apa namanya masjid di Tulungagung itu Al-Fatih. Beliau berikan 10 M. Apa nggak kejelengan itu kalau kita lihat nominalnya 10 M. Tapi kalau orang cerdas ya begitu. Itulah definisi cerdas versinya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau memberikan takrif definisi orang cerdas itu bukan orang yang gelarnya berenteng, profesor, doktor, MSI, PhD, SCTV, SCTV. Terakhir ALM mengatakan itulah dunia Pak, dunia perempuan cantik yang menipu. Nah, Nabi memberikan takrif orang pintar itu yang bagaimana? Beliau mengatakan al-kainis mandana nafsahu wa amil lima ba'dal wa'am. Orang yang bisa menekan nafsu dunianya sekaligus dia itu rajin melakukan amalan-amalan yang nanti akan bisa dinikmati di akhirat. Seperti dengan pagi ini cerdas. Ini kan dalam kita mengumpulkan bekal akhirat. Karena orang mati itu tadi saya sampaikan, yang setia mendampingi itu hanya amal soleh, hanya amal soleh.
Terus ngaji di bina tarik biasa. Pun kalau cepat akhir ini rada isi telu ya. Berseri wapo. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga iman kita kepada Allah. Jangan sampai kita bergeser dari keimanan kepada Allah. Dan kita buktikan iman itu dengan amal soleh. Jadi iman itu harus ada buktinya. Tidak sekedar kita mengucap beriman, tapi tidak terbukti. Itu namanya jisam. Jadi iman istiqlal. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 214 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Jadi diawali dengan pertanyaan, apa kamu mengira? Apa kamu menyangka moro-moro di kursus Al-Quran lakukan itu? Padahal belum datang ujian, belum datang cobaan, sehingga orang itu kalau ingin diuji imannya, maka dia itu harus mendapatkan cobaan. Emas itu baru ketahuan kadarnya kalau sudah terbakar. Demikian Nabi mengatakan, inna asyadan nasa bala'an al-anbiya summal awliya summal ulama summal amsal fal amsal ubtuliya nasu ala hasabidin. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Paling berat. Lebih-lebih nabi dan rasul yang masuk kelompok ulul azmi. Dan jumlahnya ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh itu berada tadi menghadapi umat yang al-qawm wal cengeng. Sudah didakwai sampai sekian puluh tahun itu al-qawm wal panjang. Termasuk misalnya istri dan anak kandungnya itu termasuk orang yang ingat. Apa tidak berat? Itu kan kalau zaman sekarang dicibir. Ganti kotek, ganti balik dari anak bojone kayak semua. Itu Nabi Nuh. Sampai Nabi mengatakan ketika kanan masyarakat banjir, sebenarnya kanan itu bukan hanya bodoh, pinter kanan itu, tapi pinter nggak bener. Ketika bapaknya diajak naik perahu, ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ayo deh bapak perahu ini. Apa jawaban kamu? Bapak dari minyak. Mana ada bahasa untuk bapak perahu? Ya lekan apa? Loh, orang itu kan begitu, kan masuk akal juga. Pada bahasa itu Pak, Nabi itu buat perahu tiga wong. Lamun nggak perahu. Kenapa? Akhirnya diberi penjelasan oleh bapaknya, sama tak kandang, mari kamu banjir. Lah jadi banjir, aku tak enggak, goblok aja. Kalau sawi, bila jabalin yang ini dan itu kan jawaban pinter, tapi nggak mamut. Dan akhirnya betul juga turun hujan deras berhari-hari, muncul sebelum mata air yang berasal dari tanah, banjir besar sepanjang sejarah manusia, sehingga gunung Judi ditutupkan ini tenggelam. Nabi ini bersedih, namanya bapak. Kalau anak yang ada banjir kan bersedih. Beliau mengatakan kepada ya Allah itu anak saya ya. Malah gitu kan kali Gusti Allah, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu shalih. Nuh, itu bukan anakmu lagi. Secara nasab dia anak, tapi secara akidah dia termasuk ingkar. Jadi jangan sampai rujak sentuh. Bapak ini kalau anak ini, bapak ini kertas spray, anak itu botol gempeng. Bapak bisa bermasjid, anak bisa buka kafe, dadar. Ini kalau seperti keluarga Nabi Ibrahim itu kan luar biasa. Bapaknya soleh, ibu solihah, anaknya solihin, bapaknya solihun. Coba kita perhatikan Hajar
itu wanita yang solehah, punya anak Ismail, sehingga ketika mau dibeleh, Ismail itu tidak berontak. Bayangkan, ketika itu turun perintah, disampaikan lewat mimpi. Setelah Nabi Ibrahim yakin, dipanggil Ismail, ya Tuhan, ini arafil mana ani atbauka faktur mana. Ini Nabi Ibrahim punya anak itu satu-satunya, namanya Ismail. Tadi anaknya bukan malu. Berbeda kalau perintah ini diberikan Allah Ta'ala kepada bapak, silakan kakek. Tapi kakek ngomong-ngomong. Turun perintah boleh anak itu sih tambah pinter sedaya. Ada pulau tani perintahnya ada pulau tani. Dan mana sih kecil loh Pak. Kamu tahu kali kuat dipanggil leh. Bapak oleh perintah apa Pak? Dikongkon Gusti Allah, diperintah Gusti Allah boleh sampai. Ya apa kira-kira? Ini pada saiki, ya apa Pak yang tak lapor polisi sampai. Tapi kita perhatikan jawaban anak yang soleh, hasil doa yang bertahun-tahun dipanjatkan. Jadi Nabi Ibrahim itu minta anak itu yang soleh. Rabbi habli minas soleh. Beliau tidak Rabbi habli minal mitri, Rabbi habli minas sugi, pinter sopir urusan itu, tapi lek soleh dasar tak jawab. Tambah hemat. Apa jawaban anak yang soleh? Ya abah, if'al ma'ruf, laksanakan kalau ini perintah Gusti, kulo ridho, kulo ikhlas. Satajiduni insyaallah minasyolihin. Mudah-mudahan nanti aku termasuk golongan hamba mulia. Dan itu dilaksanakan. Ibunya yang namanya Hajar, begitu dikasih tahu, boleh kan tidak boleh. Ini kira-kira itu saat ini, ya apa mas? Gak apa-apa. Makanya keluarga Nabi Ibrahim keluarga percontohan. Yang kebiri seperti keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tujuannya dulu. Siapa apa nih? Dan itu yang menyuruh menikah itu bukan keinginan Nabi Ibrahim, keinginannya Sarah, istri pertamanya. Kan hebat itu. Sebagai pacaran dia. Sudah berapa menit? 5 menit lagi. Si oleh dulu. Sekarang yang keempat, kalau tadi beriman, sebagaimana imannya para nabi dan para rasul, dasar benar. Nabi Ibrahim itu loh Pak, ketika mau dilemparkan dalam kobaran api lagi-lagi, Jibril sebagai imamnya malaikat yang mengawal para nabi datang, wahai Ibrahim, apa kamu butuh bantuan saya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika lah. Sepurane Jibril, mereka sampai kan butuh mantuk suku. Aku butuhkan Gusti Allah. Loga maksudku tak sampai dengan Gusti Allah, sampai butuh Gusti Allah yang sampai karena ini Gusti Allah. Beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'mal. Persis Pak, terjadi sesuatu yang di luar nalar. Gening itu tadi ada. Tapi ini Nabi Ibrahim Pak. Kan tidak saya nyampak aku kompon ya saya tak kuasa kemarin Nabi Ibrahim jana ruku di bardan wassalaman ala Ibrahim api aku ya disama selamat. Karena itu maunya Gusti Allah. Nabi Ibrahim tidak tahu dengan cara apa kau menyelamatkan saya. Wis pokoknya dia diucapkan dia malu tadi. Nabi Ibrahim tidak membantah sedikit dan tidak minta belas kasihan kepada Nabi Ibrahim. Begini loh ya, seru. Anak sebenarnya kayak Yen. Maka tidak Nabi Ibrahim.
Hasbunallahu wa ni'mal iman yang mata. Nabi Musa itu bawa kaum namanya Bani Israil. Wong rewel-rewel, gak antena, kritis. Ya Allah Musa, sekolah kalau berapa Musa tambah. Kira-kira apa benar? Bawa rombongan, situasi ini waktu kabar, rombongan ini gegeran. Suku nama Nabi Musa itu sahabat termasuk. Bani Israil itu termasuk kaum yang gergenal sampai diabadikan dalam Quran. Ada Nabi Musa mengangkat tangan, Allahumma, apa doa Nabi Musa? Ini tepi lautan merah itu sudah berdoa. Doanya yang melalian, banyak putih, berpengaruh loh Pak, berpengaruh. Susu kopi, ini putih bakal lari. Tapi kalau kita Nabi Musa kita jalan kopi. Beliau mengatakan, dan Nabi Musa tidak tahu bagaimana caranya Gusti Allah menyelamatkan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa anta musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Situasi sudah gawat, saya puji Gusti Allah. Itu hebatnya para nabi dan para rasul. Tidak kemudian mengeluh, kenapa nih Gusti? Kalau ya pengen aku seorang yang mengeluh, situ taruh di nabi dulu. Doanya itu begitu. Nabi Ayub pun demikian. Nabi Ayub itu dikai loro, supaya kan obati. Ya apa doanya? Wa ayyuba idna darabbahu rabbi anni ma sya'yatu wa anta rahimah. Gusti, ya Allah kalau tetap yakin jenengan Maha Pengasih dan Penyayang. Hebat. Dan saya mulai dengan orang kita itu mau jalan waras, waduh, mau semua sampai di mana? Padahal kayak orang telur di mana? Maka terjadilah sebuah keajaiban yang di luar kalau kita ingin mendapatkan keajaiban gantungkanlah kita kepada Gusti, maka hidup kita itu akan kita taruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup itu paling enak kalau pas. Lepas jamin teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Masih ada 5 menit waktu ke depan sebelum kita sama-sama untuk sarapan pada pagi hari ini. Barangkali ada 1-2 orang jamaah yang ingin mendialogkan dari materi pokok materi secara umum. Alhamdulillah kalau sudah paham semua atau sudah. Ada satu Ustaz. Mungkin juga bertanya-tanya soal isi materi. Yang isi materi ini namanya Ustaz As'ad Joko Suryanto MPD. Beliau ini guru. Kalau beliau nanti kan minggu turun. Tapi beliau kan turun, keliling di setiap minggu ngaji. Makanya beliau terusnya di situ. Ada satu lagi, satu orang. Punang-punang ya Pak. Terima kasih. Tadi kalau tidak salah di awal pembukaan tadi Ustaz mengatakan orang yang sudah meninggal itu kalau menghadap kepada Allah itu rombongan gitu, menunggu rombongannya gitu. Itu apakah memang di Al-Quran disebutkan begitu atau ada dalilnya gitu ya? Karena kalau di ayat-ayat itu dikatakan bahwa setiap orang itu menghadap kepada Allah itu sendiri-sendiri. Nah, kalau yang rombongan itu maksudnya masa yang kapan? Kan setiap orang kan kalau kembali kepada Allah itu sendiri-sendiri. Tapi tadi dikatakan rombongan itu mungkin ada masa tertentu. Terima kasih. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayatnya nomor 73. Nanti bisa buka Az-Zumar 73. Nah, saya mungkin sakit timur harus Az-Zumar surat itu. Surat Az-Zumar
Surat ke-39 ayatnya nomor 73. Surat 39 ayat 73. Surat 39 ayat 73. Mungkin saya ketika bahas Pak Arif. Cobi bahas Pak. Cobi, saya udah bahas. Biar dibaca Ustaz Asnas sendiri. Gak bawa kacamata. Qurannya terlalu kecil. Saya bacakan ya. Langsung artinya apa? Artinya apa? Langsung artinya apa? Az-Zumar surat ke-39 ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Oh yang ke surganya yang berombongan. Artinya yang ayat 71 nya itu yang ke neraka. Yang ayat 71. Lanjutannya, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraanlah dilimpahkan atasnya dan berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Nah itu rombongan. Yang 71, yang 71. Ayat 71, orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Nah, berarti rombongannya jamaah berot, orang tidak sempat. Itu betul, ini Quran. Dan karena berbeda golongannya, berbeda perlakuannya. Kalau yang 71 yang dalam neraka itu dilemparkan. Faqala lahum hasanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Begitu ayat. Wa yudhirunakum liqa'a yaumikum. Kemudian atau bukan ini yang sedang lain diuncang. Kalau yang ke surga tadi ada terima tamunya. Ada malaikatnya silakan. Podo karo itu lek tahanan lagi kira gini sel itu kan dijujukan dulu. Masa bukan polisi membawa winara tahanan. Tapi kalau makan ada terima tamu. Quran. Ini yang saya maksud masanya berbeda tadi surat ke-6 atau Al-An'am ayat 94. Di situ dikatakan terjemahnya, dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Nah ini pemahaman ini adalah ketika pada pertanggungjawab. Jadi pertanggungjawaban itu sendiri. Sebagaimana manusia itu ya amalnya itu akan diberikan pertanggungjawaban sesuai dengan yang dilakukan di dunia. Tapi nanti kan masuk grupnya ada al-arwah wujudul mujaddah, mencari yang satu frekuensi. Tapi tetap pertanggungjawabannya sendiri-sendiri yang dimaksud dengan ayat ini seperti itu. Jadi dikompromikan. Ayat itu tidak pernah bertentangan, tetapi bisa dikompromikan. Jadi ayat Az-Zumar 7173 dengan Al-An'am ayat 94 ini tidak bertentangan, tetapi dikompromikan. Dalam alur kronologis perjalanan hidup manusia, ada saatnya kita itu mempertanggungjawabkan amal kita sendiri, ada saatnya nanti kita itu berhubungan dengan yang satu profesi. Begitu. Wallahu a'lam. Ini berarti kan masa yang itu ada yang usaha yang membuat atau di saat itu. Ini untuk bahasa sendiri perjalanan manusia satu periode pengajian itu. Berseri. Kalau terangkan ya kalau itu. Padahal ini terjadi sarapan. Baik, terima kasih. Jadi tidak ada pertentangan dalam Al-Quran intinya. Jadi apa yang dikatakan di surat Al-An'am
pertanggungjawabannya sendiri. Tapi ketika di surat As-Zumar itu ketika memasuki sebuah arena surga ataupun neraka. Makanya kalau pengajian kali ini membahas tentang 9 golongan itu pas, intinya ingin rombongan bukan cuma pengajian tapi rombongan masuk surga ya melok takmir melok biji. Harus rombongan. Makanya jalur struktural di Muhammadiyah itu memang hierarkinya jelas makanya. Jadi tinggal bawa ngurusi masjid, ngurusi musola, kemudian kalau pimpinan nanti kalau pimpinan cabang, pimpinan daerah terus gitu. Jadi rombongan insya Allah nanti kita belum bukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustaz Asad yang sudah jauh-jauh berpagi hadir di tengah kita. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jamaah sekalian, silakan menuju tempat sarapan di samping Ustaz Asad dan rombongan. Monggo silakan di sebelah untuk sarapan.